Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 51. Pak Raka ada? Tanya Sarah, dengan dagu terangkat. Ibu mau bertemu Pak Raka? Ya. Sudah ada janji temu? Belum. Ibu bisa menunggu di ruang lobi. Saya akan memberitahu Bapak nanti. Saya ingin bertemu sekarang. Tidak bisa Bu. Bapak bilang jangan ada yang mengganggu. Sarah membuka kacamatanya. Matanya melotot. Bapak bilang begitu? Iya. Bapak sedang sibuk sekarang. Sibuk? Sarah semakin melotot menatap pada asisten magang yang tampak sedikit gusar dengan gaya Sarah yang main pelatat-pelotot padanya. Dia memang belum pernah bertemu dengan nyonya bosnya ini. Kalau boleh saya tahu, Ibu ada urusan apa? Dari mana? Nanti saya bantu sampaikan kepada Bapak. Tidak perlu. Saya akan masuk ke ruang Bapak sekarang. Bu, saya asisten beliau. Saya bisa menjadwalkan pertemuan berikut. Ibu akan bertemu dengan Bapak. Untuk siang ini Bapak tidak ingin bertemu dengan siapa? Siapa? Panjang dan lebar asisten baru itu berbicara dalam upaya menahan Sarah untuk masuk. Fix. Saya masuk. Jangan. Bu. Asisten pengganti dia ini berdiri dengan ketakutan di depan pintu. Kamu tahu siapa saya? Sarah menunjuk wajahnya sendiri yang memerah. Karena kesal yang ditahannya sedari tadi. Si asisten itu menggeleng. Tubuhnya ceking nampak kontras dengan kacamata yang menempel di atas hidungnya. Sebenarnya dia tampan. Hanya saja sedikit culun. Saya, istri Bapak bosmu. Dengan gelagapan asisten baru Raka itu menyingkir dari depan pintu. Begitu mendengar kalimat itu. Dia siap dipecat hari ini karena tidak bisa menjalankan instruksi Pak Bosnya dengan benar. Nyonya Bos ini lebih menakutkan dari Pak Bos. Saya, istri Bapak Bosmu. Dengan gelagapan asisten baru Raka itu menyingkir dari depan pintu. Begitu mendengar kalimat itu. Dia siap dipecat hari ini karena tidak bisa menjalankan instruksi Pak Bosnya dengan benar. Nyonya Bos ini lebih menakutkan dari Pak Bos. Sarah berjalan menuju pintu. Dia tahu benar pintu itu tidak dikunci karena si asisten magang ini baru saja keluar dari sana. Krek. Pintu terbuka. Ketika Sarah memutar gagangnya. Sarah tak kalah tegangnya dari si asisten yang menunduk ketakutan melihat wajah Sarah yang seram. Ruang kerja Raka terpampang rapi dan bersih. Ruangan mewah ini didominasi warna monokrom. Suasana di dalamnya tampak sepi. Sarah mengedarkan pandangannya. Dadanya berdegup kencang. Mencari sosok yang sedang ada di kepalanya. Foto si anak SMA bernama Bu Indah itu bermain di bayangannya dan wajah tanpa dosa sang suami di pelupuk matanya. Membuat dia gemas bukan kepalang. Ruangan itu tidak ada orang. Batang hidung Raka pun tak nampak. Toilet. Mereka pasti sedang berada di toilet. Entah mengapa. Otak emak Sarah benar sedang tak beres. Rasa cemburu membuatnya tak bisa berpikir sehat. Yang ada di benaknya sekarang, Raka sedang bercumbu dengan seorang anak gadis muda di kamar mandi seperti yang dilakukannya seminggu yang lalu. Memikirkan itu kepalanya seketika berdenyut. Amarah dan murka sedang memprovokasi otaknya. Krek. Pintu di belakangnya terkunci. Sarah hampir jantungan dibuatnya. Meski pintu dikunci itu, bunyinya hampir tak terdengar. Dengan sigap dia membalikkan badan, dan bruk. Sarah menubruk tubuh Raka yang telah berdiri di belakangnya. Membuatnya langsung berada di dalam pelukan suaminya. Raka dengan senyum yang lebar mengaitkan tangannya di pinggang Sarah dengan tatapan mesra. Selamat ulang tahun, sayang. Istriku tercinta. Momi undurku. Sebuah kecupan singgah di dahinya. Begitu hangat. Sarah yang masih tegang dengan dada berdebar kencang hanya melongo. Masih terkejut dengan apa yang sedang dialaminya. Sayang.
Sarah membeliak setengah mendonggak pada sang suami yang tanpa sempat dia mengatakan apa. Dengan cepat mencium bibirnya. Sejenak dalam situasi Sarah masih terpaku kebingungan. Aku, ulang tahun. Sarah menaikkan alisnya yang hitam rapi itu. Kepalanya benar blank. Dia tidak ingat apa. Gara cemburu yang melanda hatinya. Sibuk memikirkan Bu Indah berbaju seragam itu. Dia bahkan lupa kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Kamu lupa kalau hari ini sedang ulang tahun? Raka tertawa kecil melihat istrinya itu kebingungan sendiri. Sayang. Aku benar lupa. Sarah menggaruk kepalanya masih berusaha meredakan ketegangannya. Tapi kemudian segera celingukan. Ibu Indah mana? Dia sembunyi di mana? Sarah membalikkan badannya dengan wajah merah padam. Bu Indah akan bertemu denganku besok, bukan hari ini. Dan bertemunya juga bersama kamu. Hari ini aku khusus memancing Bu Indah yang ini untuk masuk ke sarangku. Perlu strategi untuk membuatmu datang kemari. Raka tergelak. Sarah menatap kepada suaminya masih dengan raut kebingungan. Sayang, susah sekali membuatmu cemburu. Tapi kalau kamu cemburu ternyata lebih galak dari macan. Sudah macam Satpol PP saja. Main gerebek sidak. Raka tergelak. Wajah cantik Sarah segera merah padam. Dia malu bukan main di depan suaminya itu. Merasa tingkah kekanakannya karena cemburu buta itu membuatnya terlihat begitu lucu di mata sang suami. Aku jarang lihat kamu pakai lipstik semerah ini. Ternyata pengaruh Bu Indah ini luar biasa. Istriku hari ini tampil maksimal. Sekali lagi Raka tergelak. Dia tertawa sampai wajah gantengnya itu merona. Sebuah cubitan mendarat di perut Raka. Kamu ngeprank aku? Tidak lucu. Garing. Sarah merengut kesal. Cubitan itu tidak main. Sampai Raka menghentikan tawanya dan menyeringai kesakitan. Raka menarik istrinya itu ke dalam pelukannya. Merengkuhnya kuat. Selamat ulang tahun sayang. Sudah jangan marah lagi. Aku cuma bercanda. Terima kasih sayang. Tapi bercandanya tidak lucu. Sarah meringis dalam pelukan Raka. Air matanya hampir keluar bukan karena sedih tapi karena rasa haru dan lega. Suaminya itu jauh dari bayangannya. Raka tak pernah bermain di belakangnya. Apalagi mengkhianatinya. Rasa bersalah sungguh membuatnya merasa sangat berdosa pada suaminya itu. Kamu membuatku takut. Air mata Sarah tak terbendung. Dia terisak di pelukan Raka. Tas yang berada di genggunnya. Dijatuhkannya begitu saja di kakinya. Tangannya benar gemetar. Raka memeluk Sarah dengan lebih erat. Diciumnya puncak kepala Sarah. Maafkan aku, sayang. Raka berbisik lembut. Dia benar tak tega mendengar istrinya terisak sekarang akibat perangnya. Kalau tidak begini, aku tak tahu apakah kamu benar takut kehilanganku atau tidak. Raka berucap setengah menggoda. Jahat, kamu jahat. Sarah memukul dada Raka masih dengan setengah menangis. Kenapa bisa kamu melakukannya padaku? Kukira kamu telah bosan denganku. Bagaimana aku bisa bosan padamu? Tidak melihatmu sehari saja rasanya kepalaku mau pecah. Raka menangkap tangan Sarah yang memukulinya dengan tidak serius itu. Dan mencium jemari istrinya itu. Sarah menatap Raka dengan tatapan nanar. Sementara Raka kemudian mengusap air mata Sarah dengan lembut. Sayang, maafkan aku. Aku yang seharusnya minta maaf padamu. Sarah menyela. Aku sudah berprasangka buruk padamu. Aku mengira kamu telah mengkhianatiku. Aku terbawa perasaanku sendiri dan tak mempercayaimu. Desah Sarah. Raka terkekeh sambil mempererat pelukannya. Sudahlah, yang penting, aku tak melakukannya. Jangan menangis lagi. Sekarang kita berdua merayakan ulang tahunmu di sini saja. Raka menepuk punggung istrinya lembut. Merayakan ulang tahunku. Sarah mendonggak kepada Raka. Dia tidak melihat ada sesuatu di ruang kerja Raka yang membuat mereka seperti sedang merayakan sesuatu.
Kemarilah. Raka membimbing Sarah menuju kursi sofa tamu, dan mendudukkan istrinya di situ. Di atas meja itu ada sebuah kotak yang tak seberapa besar. Raka membukanya. Sarah terpesona. Kue berwarna putih dengan dekorasi setangkai bunga tulipe berwarna pink muda. Sederhana dan elegan. Raka menyalakan sebuah lilin kecil di atasnya. Selamat ulang tahun, istriku. Ucap Raka sambil menyodorkan kue mungil sebesar telapak tangan orang dewasa itu. Mata Sarah berkaca. Kaca karena haru. Baru kali ini dia merayakan ulang tahun hanya berdua dengan bersama suaminya itu. Tahun kemarin dia berulang tahun saat usia kandungannya 7 bulan. Mereka terlalu sibuk untuk 7 bulanan perutnya sehingga hanya dirayakan dengan makan malam bersama di rumah. Di ulang tahun sebelumnya malah dia menangis sendiri di dalam kamarnya. Karena merindukan Raka di Leiden. Ketiga kalinya Sarah berulang tahun selama menikah dengan Raka. Dan hari ini suaminya ini menyodorkan sebuah kue ulang tahun di depan hidungnya. Membuatnya tak bisa berkata apa. Sayang. Kenapa menatapku seperti itu? Makek awis dan tiuplah lilinnya sebelum meleleh habis. Tegur Raka menyadarkannya. Sarah memejamkan matanya. 2 bulir bening keluar dari sela matanya. Terima kasih Tuhan. Telah memberikan aku suami yang baik dan mencintaiku. Terima kasih Tuhan. Telah mengaruniakan aku seorang anak yang tampan dan sehat. Terima kasih Tuhan. Aku memiliki banyak orang yang mencintaiku. Lindungi dan berkatilah mereka dengan umur yang panjang seperti Engkau memberkatiku. Doa itu disematkannya dalam hatinya. Sebelum dia meniup lilin kecil itu. Terima kasih sayang. Terima kasih. Sarah memeluk suaminya dengan hati yang mengharu biru. Tunggu dulu. Raka meletakkan kue itu di meja. Dengan sedikit tergesa. Aku tak mempersiapkan hadiah apa. Apa untuk istriku ini hari ini. Tapi besok aku berjanji akan memberikan sesuatu. Ucap Raka sambil menerima pelukan istrinya dengan sukacita. Aku tak perlu hadiah apa. Apa darimu? Ini adalah ulang tahun terbaik sepanjang hidupku. Sarah memeluk leher Raka sambil meletakkan kepalanya di bahu sang suami. Raka tiba merogoh sakunya, mengambil handphonenya dan memanggil nomor. Rian, asisten magang, pengganti Dea. Ya, Pak, terdengar suara Rian yang gemetar. Rian, tolong jaga pintu. Saya tidak menerima tamu selama 2 jam ke depan. Kata Raka dengan suara tegas. Iya Pak. Rian. Si asisten memegang kepalanya yang tiba pusing. Bosnya ini benar aneh. Sepanjang pagi menjelang siang. Selalu mengatakan jika ada orang yang mencarinya hari ini dia tidak ingin diganggu dan mengurung diri di dalam ruangannya seolah sedang menunggu sesuatu sambil berpesan kalau dia sedang ada tamu meskipun dia tahu bosnya itu tidak sedang bertemu siapa. Sekarang. Dia yakin sedang ada pertengkaran hebat antara bosnya itu dengan istrinya yang cantik tapi galak. Mengingat mata perempuan yang mengaku istrinya tadi sebesar kelereng melotot padanya. Oh, iya. Semua janji untuk hari ini ditunda sampai besok. Saya ada sedikit kesibukan. Raka berucap lagi sambil mencium pipi Sarah. Dan, tolong. Reservasikan lunch untuk 2 orang di Magnolia Restoran untuk 2 jam lagi. Iya, Pak. Rian menjawab lega. Setidaknya setelah bertengkar mereka masih ingat makan. Pikir Rian. Sayang. Kenapa harus 2 jam lagi? Sarah bergelayut manja di leher Raka. Karena dalam 1 jam ini mungkin kita berdua akan sedikit sibuk di sini. Tangan Raka dengan nakal menjalar di balik setelan Sarah sambil mengedipkan matanya. Hah, di sini. Sarah melotot pada Raka. Sambil mengedarkan ruang kantor sang suami. Memangnya kenapa? Raka balik bertanya dengan genit. Dalam ruang kantor di siang bolong begini. Sarah menatap Raka dengan takjub. Set, tadi malam baby undur. Undur membuat si Kukuk pingsan. Siang ini si Kukuk mau balas dendam. Raka berbisik serak.
Bibirnya menempel tak sabar pada bibir sang istri yang terbuka menggoda itu. Dalam ruang kantor di siang bolong begini, Sarah menatap Raka dengan takjub. Set, tadi malam baby undur. Undur membuat si Kukuk pingsan. Siang ini si Kukuk mau balas dendam. Raka berbisik serak. Bibirnya menempel tak sabar pada bibir sang istri yang terbuka menggoda itu. Sarah tertawa mendengar ocehan Raka. Sementara tangan suaminya itu gerayangan di lehernya. Lidahnya yang panas mengetuk tak sabar setengah memaksa membuka mulut Sarah untuk menerima ciuman liar darinya. Sarah menaikkan jemarinya, meletakkan di kepala suaminya itu sambil meremas rambut Raka. Sekarang dia merasa dadanya mulai terbakar. Ritme degup jantungnya mendadak naik. Sayang, kamu serius di sini? Sarah menggigit kecil bibir Raka. Mau di mana lagi? Raka terkekeh. Matanya berbinar redup. Masa di ruang kantormu? Sarah memicingkan matanya. Sekali. Kali bolehkan. Raka menarik paha Sarah ke atas pahanya. Kamu tidak pernah melakukannya sebelumnya di sini kan? Mata Sarah menyipit. Sedikit menuduh. Meskipun dia tidak melakukannya dengan serius. Dengan siapa? Ini perdana. Loh, ruang kerjaku ini tempat keramat. Perempuan yang bisa keluar masuk di sini cuma adikmu Dea itu. Raka menyeringai cemberut. Cuma istriku saja yang boleh melakukannya denganku di sini. Sarah tergelak mendengarnya. Tapi belum sempat dia menyelesaikan tawanya. Raka sudah menyerangnya dengan ciuman yang lebih panas. Astaga. Dedi undur. Pelan sedikit. Sarah kewalahan saat Raka mendorong tubuhnya ke sandaran sofa. Sementara dia sudah berada di atas Sarah. Jangan ribut. Waktu kita cuma sebentar. Raka membuka kancing setelan Sarah. Membenamkan wajahnya ke balik pakaian dalam Sarah. Sejam itu masih lama. Sarah menggigit bibirnya. Melengkung tak bisa berkata apa. Apa ketika atasannya itu disibak Raka. Sarah memekik kecil. Rasa geli dan nikmat membuatnya hanya bisa memejam matanya. Di sini tak ada CCTV. Kan? Sarah menggeliat ketika Raka memberi cap merah di gundukan putih sang istri. CCTV-nya sudah kumatikan dari tadi. Sayang, jangan khawatir. Aku tahu. Kamu pasti datang siang ini. Raka menjawab serak. Oh, ya. Sarah mendorong Raka yang merangseknya. Kalau begitu, aku akan memberimu pelajaran. Sudah membuatku hampir gila beberapa hari ini. Sarah menarik dirinya. Sekarang dia yang mendorong Raka. Membuat suaminya itu terduduk di kursi sofa. Raka melongo. Saat Sarah melepaskan blazer atasannya. Dan meloloskan baju lapisan putih yang ada di baliknya. Sehingga tubuh atasnya hanya mengenakan sebuah bra berwarna coklat muda yang seolah menyatu dengan kulit mulus sang istri. Dengan gerakan menggoda, dia naik ke pangkuan Raka lalu meletakkan lengannya di leher Raka. Sehingga dadanya yang padat kenyal itu hampir bersentuhan dengan hidung suaminya. Sayang. Sarah menggesekkan pinggulnya setengah menggoda. Dengan kesan seksi yang menggairahkan. Terima kasih sudah memberiku surprise ulang tahun yang tak akan kulupakan seumur hidupku. Sekarang, aku akan memberimu servis yang tak akan membuatmu ingat. Ruang kerjamu yang keramat ini hanyalah milikku dan milikmu. Sarah menundukkan wajahnya. Menarik wajah suaminya itu supaya mendonggak padanya. Lalu dengan lembut dikecupnya. Raka tak pernah menerima sensasi seluar biasa siang ini. Bercinta dengan istrinya di ruang kerja sambil diburu waktu. Melakukannya tanpa rasa was. Was karena mereka adalah pasangan suami istri tapi begitu menggairahkan karena dilakukan dengan cara seperti dua orang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Sayang. Terima kasih. Raka menggelepar. Memeluk istrinya yang berada di atas tubuhnya. Pakaian mereka tak seluruhnya terlepas. Raka masih memakai pakaian atasannya lengkap meski benar acak. Acakan tak jelas. Sarah tak menjawab, dia masih mengatur nafasnya yang terengah-engah. Ulang tahun Sarah kali ini benar
benar tak terlupakan untuk mereka berdua. Kita kemana? Sayang, Sarah mengikuti langkah Raka menuju mobil. Nanti kamu akan tahu sendiri, jawab Raka sambil membuka pintu mobil. Sarah duduk di sampingnya dengan sedikit penasaran. Dari bangun pagi Raka sudah bersikap misterius. Kamu harus ikut aku, sayang, kata Raka. Kemana? Bertemu Bu Indah. Aku sudah tidak berminat bertemu Bu Indah, tolak Sarah. Dia merasa tidak enak. Beberapa hari ini bersikap cemburu pada Raka, tapi ternyata dia selalu salah mengira. Apalagi sekarang Raka sangat ingin mempertemukannya dengan Bu Indah. Dia sungguh tidak berminat lagi. Meskipun Raka tidak menjelaskan perihal siapa sebenarnya Bu Indah itu. Seperti pepatah, apa yang disembunyikan akan lebih membuat penasaran daripada apa yang ditunjukkan. Begitu pula halnya dengan misteri Ibu Indah ini. Sarah yakin tidak ada yang patut dicemburui darinya. Kamu tidak penasaran lagi dengan Bu Indah? Goda Raka. Sarah menggeleng dengan tersipu. Tapi aku harus bertemu dengannya. Ya, terserah kamu sayang. Beneran, nih, benar. Swear, Bu Indah cantik. Loh, biarin. Sarah memanyunkan bibirnya. Tidak curiga lagi dengan Bu Indah? Sarah menjawab pertanyaan Raka dengan sebuah cubitan kecil. Kamu kalau lagi cemburu lucu sayang. Raka tergelak. Yang cemburu siapa? R. Kalau lagi marah ternyata galakan dari macan. Sarah benar jengkel. Raka suka sekali menggodanya. Kita langsung menjenguk apartemenmu. Katanya mau disewakan. Sarah menganggukkan kepalanya. Akhirnya setuju. Untuk menemani Raka bertemu partner bisnisnya yang bernama Bu Indah itu. Meskipun dia enggan. Perjalanan mereka tidak sampai setengah jam. Ketika Raka menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah dengan desain klasik modern yang mewah. Pekarangannya juga cukup luas. Seseorang membuka pintu pagar untuk mereka. Dia Sirian, asisten baru Raka. Ini rumah siapa? Sarah bengong sendiri. Bahkan rumah ini lebih besar dari rumah orang tua Raka yang menjadi tempat tinggal mereka sekarang. Nanti kamu akan tahu. Raka menggandeng tangan sang istri sambil menyerahkan kunci pada Rian yang terlihat bingung. Kemarin siang dia melihat istri bosnya itu seolah ingin membuat gempa di ruangan kantor suaminya. Sekarang mereka seperti sepasang pengantin baru saja. Rian baru kali ini melihat suami istri yang begitu serasi dan menerbitkan rasa iri. Satunya tampan, satunya cantik. Dan mereka tampak lengket seperti perangko. Sebagai seorang jomblo akut, dia hanya bisa mengurut dadanya. Berharap segera dikirimkan jodoh secantik istri bosnya itu. Selamat datang Pak Raka. Bu Sarah. Seorang perempuan setengah baya dengan penampilan modern serta kacamata besar menyambut dengan ramah. Oh, terima kasih Bu Indah. Raka menyalami perempuan berumur yang tampak menyenangkan itu. Perkenalkan sayang. Ini Ibu Indah, jasa desain interior. Sarah melongo sesaat ketika menyalami perempuan bernama Bu Indah ini. Oh, senang bertemu dengan Ibu Sarah. Bu Indah tersenyum. Foto profilnya itu, foto anak bungsunya. Jadi jangan cemberut lagi. Raka berbisik di telinga Sarah yang madih tercengang, bingung. Pak Raka selalu menceritakan tentang Bu Sarah. Dan benar tidak berlebihan jika Pak Raka selalu memuji bahwa istrinya ini sangat cantik dan ingin memberikan hadiah terbaik Ibu Sarah. Lanjut Bu Indah. Hadiah? Sarah menoleh pada suaminya. Tertegun. Rumah ini adalah hadiah ulang tahun untukmu, sayang. Raka menatap Sarah dengan puas. Merentangkan tangannya pada Sarah. Dengan masih bingung Sarah memeluk suaminya itu. Ini benar hadiah ulang tahun untukku? Tanya Sarah lagi, tidak yakin. Ya, sayang. Ini hadiah untuk istriku yang telah melahirkan bayi yang tampan dan lucu. Hadiah telah mendampingiku dan mau menjadi istriku. Raka terkekeh. Sarah tak bisa menahan haru biru yang menyergap seketika.
Terima kasih sayang. Terima kasih. Air mata Sarah keluar begitu saja. Rasanya dia tak pernah bisa berhenti untuk mengagumi setiap kejutan yang diberikan suaminya itu padanya. Kamu menyukainya, sayang? Raka bertanya setengah berbisik di telinga Sarah. Aku menyukainya sayang. Sangat suka. Ini indah sekali. Sarah menciumi pipi Raka dengan penuh rasa terima kasih. Bu Indah yang berada di sana hanya tersenyum. Melihat bagaimana pasangan suami istri ini begitu mesra dan saling menyayangi. Ini terlalu besar sebenarnya. Sarah melepaskan pelukannya dari Raka sambil menyeka air matanya. Tersipu dengan raut merona. Karena sesaat dia tak menyadari ada orang kain selain mereka berdua di teras rumah besar itu. Tak ada yang terlalu besar untukmu, sayang. Raka menepuk bahu sang istri. Apapun bisa kuberikan untukmu. Lanjutnya sambil mengerling pada Sarah. Silahkan untuk masuk. Rumah ini telah 100% siap dihuni. Sesuai permintaan Pak Raka. Untuk rumah klasik modern ini. Interiornya juga klasik modern tetapi berpadu gaya kontemporer. Bu Indah membuka pintu ruang tamu. Menurut Pak Raka, Bu Sarah ini mempunyai kepribadian yang simpel tapi berkelas, karena itu saya menerapkan konsep interior rumah sederhana tapi mewah. Simpel tapi elegan. Sarah tak terlalu memperhatikan lagi apa yang dijelaskan oleh Bu Indah. Yang dia tahu, matanya tak berhenti mengagumi rumahnya yang seperti istana itu. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Sarah memeluk Raka sekali lagi. Dia tak tahu harus mengucapkan apa lagi. Saat melangkah memasuki rumah, yang kini akan menjadi tempatnya menghabiskan sisa hidupnya bersama Raka dan keluarga kecil mereka. Seminggu setelah Raka memberikan kejutan rumah baru, Sarah dan Raka kemudian pindah rumah. Memasuki rumah baru itu, Sarah dan Raka mengundang semua keluarga untuk makan bersama di rumah baru. Ada Papa, Mama, Edgar, Lila, Desi dan adiknya Dylan. Dan tamu spesial mereka adalah papa angkat Sarah yang membawa serta Mbok Yem. Mbok Yem, atas izin papa angkat Sarah, ikut tinggal dengan Sarah di rumah barunya. Hal ini juga karena permintaan dari Sarah yang sangat ingin pengasuhnya itu bisa menghabiskan hari tuanya dengan Sarah. Bersambung dulu ya teman-teman.